Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas karena dunia politik mulai terjadi riak-riak intrik permasalahan yang akan ramai di tahun 2000 awal tahun 2024, permasalahan yang mungkin jadi hal yang ditunggu-tunggu pesta rakyat, yaitu pemilihan dari mulai DPRD sampai ke pusat, sampai dengan pemilihan presiden. Yang notabene ada sebagian bahasan karena tahun 2024 kata salah satu seorang ulama mengatakan bahwa itu adalah genap 100 tahun masa kemunduran atau pengekangan terhadap umat Islam, dimulai dari masa zaman Turki Utsmani. Diceritakan Islam runtuh pada genap sekarang usianya 100 tahun. Apakah benar seperti itu? Walaupun ada bahasan nanti di Nusantara tahun 2024 akan datang seorang imam. Nah, tetapi jadi selain dari itu, keluar dari bahasan itu, kita perlu tahu juga wabil khusus bagi para calon-calon pemimpin kita yang sekarang mulai ada yang sudah curi setar dari awal ataupun di akhir. Ini menceritakan bahwa dalam kaitan kitab fikih juga, selain fikih siasa, dalam kajian kitab yang biasa dikaji di pesantren juga ada salah satu penjelasan wa khurima qabulu al-qadi hadiyatan man la adata lahu biha qabla wilayatin. Diharamkan bagi seorang qadi, hakim, ataupun bisa juga aparat pemerintah posisi zaman dahulu, seorang qadi ditempatkan di suatu daerah untuk memutuskan suatu hukum permasalahan, hakim ditempatkan di suatu daerah untuk mengurusi permasalahan-permasalahan keluar daripada baik itu masalah hukum agama, hukum perdata. Tetapi ada juga yang perlu jadi pembahasan di sini, seorang pemimpin, seorang tanduk kekuasaan, ataupun juga bisa disebutkan di sini qadi ataupun hakim, haram menerima daripada hadiah yang diberikan. Misalnya, Pak Hakim, saya tunggu di Hotel Anu. Pak Wali Kota, saya tunggu di Hotel Anu. Ini ada bingkisan, ini hanya buat tangan, buat beli rokok, buat beli makanan, padahal uangnya misalnya 1 karton besar. Nah, dengan jumlahan bisa jadi mulai ratusan ataupun MM-an. Nah, itu dunia politik kita tidak masalah yang baru, karena KPK juga biasanya selalu mengintai. Nah, diharamkan bagi seorang pemimpin menerima hadiah yang sebelumnya dia tidak pernah, orang tersebut yang memberi hadiah tersebut tidak terbiasa memberikan hadiah, karena dia sudah menjabat seorang pemimpin, karena dia sudah menjadi seorang hakim, karena dia sudah menjadi seorang wali kota, sudah menjadi ketua DPRD ataupun anggota legislatif, DPRD, DPR pusat, kemudian menjadi seorang presiden. Jadi orang itu punya kepentingan memberinya, sehingga ada kemungkinan gratifikasi terhadap proses suatu permasalahan yang timbul. Bisa jadi ingin diluluskan, dipermudah dalam proyek tertentu, atau proyeknya supaya tidak jatuh ke tangan pemborong ataupun CP atau PT yang lain. Maka haram di sini menunjukkan seorang pemimpin menerima hadiah dari orang yang tidak terbiasa memberikan hadiah sebelum dia menjabat sebagai seorang pejabat atau seorang pemimpin. In kana fi mahalihi ay mahali wilayatihi, apabila orang tersebut salah satu penduduk yang ada di tempat kerjanya, daerah kerjanya. Contohnya di sini Kota Tasikmalaya, seorang wali kota dilarang menerima hadiah dari masyarakat yang tinggal dari kota Tasik. Kenapa? Karena ada kemungkinan ada tujuan tertentu. Ataupun juga seorang hakim menerima hadiah
yang ada di Kota Tasikmalaya menerima hadiah dari masyarakatnya karena mungkin orang memberi itu punya tujuan tertentu. Apakah karena ingin proyeknya cepat kelar, ataupun misalnya ingin ditanda tangan supaya cepat bisa dimulai progres ke depannya. Nah, wahadiyatu man lahu husumatun, dan haram juga menerima yang sudah tentu orang yang sudah punya permasalahan. Seorang hakim, seorang jaksa tidak boleh menerima hadiah yang orang yang si pemberi hadiah tersebut orang yang sedang mengadukan ataupun mengajukan permasalahan. Kalau dalam bahasa kita fikih, baik dari mudai atau muda'ale. Nah, baik orang yang mengajukan permasalahan, yang melaporkan, ataupun si pelapor yang terlapor. Nah, maka tidak boleh menerima. Nah, wa ini tada qabla wilayati, walaupun orang tersebut sudah biasa sebelum menjadi pejabat, dia sudah berbaik, suka baik hati, suka memberikan hadiah, suka memberikan sedekah atau sodako kepada seorang pemimpin tersebut sebelum dia menjabat. Tetapi yang jadi masalah kenapa dilarang? Karena sekarang dia sedang punya masalah. Maka ada kemungkinan orang tersebut memberi punya tujuan supaya dimenangkan permasalahannya. Wa illa bi ankana min adatihi annahu yadi ilai qabla wilayati walau marratan faqat aw kana fi ghairi mahali wilayati aw lam yajid al-mudi ala adati wala husuma lahu hadiratun wala mutarakkibatun jaja qabuluhu. Kecuali apabila memang sudah terbiasa sebelum seorang pejabat menjabat posisi sebagai pejabat sekarang, dulu ketika menjadi masyarakat biasa, orang yang memberi tersebut sudah terbiasa memberi kepada yang diangkat menjadi pejabat. Nah, kemudian dikhawatirkan tidak ada juga permasalahan pribadinya, tidak ada sedang pengajuan permasalahan, ataupun tidak ingin ada tujuan ingin didapatkan proyeknya, diberikan proyeknya kepada orang tersebut, maka boleh-boleh saja menerimanya apabila memang yakin tidak ada tujuan di balik itu. Biasanya kan pasti kalau umpannya bagus, biasanya yang dapatnya juga ikan yang besar. Apabila cuma ikannya menggunakan umpannya menggunakan cacing, ya paling juga mucair yang dapatnya. Kalau ikan emas gak mau sama ikan kalau sama cacing umpannya. Nah, jadi di sini diperlihatkan bahwa Islam juga sangat memperhatikan dunia perpolitikan. Kemudian Islam juga sangat memperhatikan bagaimana gratifikasi dari zaman dahulu sudah memang ada masalahnya. Sekarang yang sudah merambah di dunia perpolitikan baik di Indonesia atau negara-negara yang lain, maka haram bagi seorang pemimpin menerima hadiah ataupun juga undangan tertentu. Nah, misalnya diundang oleh salah satu warga hanya untuk sekedar makan, minum, ataupun apa saja, tetapi tujuannya sudah tentu karena ada iming-iming tertentu. Ditunggu misalnya di resto anu, ditunggu di rumah makan anu, ini ada uang titipan sedikit buat ganti bensin. Nah, padahal itu sudah tahu, maka haram menerimanya tersebut. Apabila memang sudah terlanjur diberikan, wa in kana al-muda min ahli amali, apabila orang yang memberikan hadiah tersebut adalah dari daerah tempat kerjanya, malam yastadir bi annaha muqaddimatul usumatin, dan tidak kelihatan, tidak nampak dia sedang ada kondisi permasalahan pertikaian, tidak ada sedang terjadi permasalahan, walau ahdalau ba'dal hukmi haramul kuburi, apabila sudah terjadi proses persidangan maka tidak boleh. Ini sudah ada permasalahan di sengketa tanah, misalnya si A dengan si B
Nah, kemudian berkasnya sudah mulai digarap, sudah terjadi persidangan pertama. Seorang hakim dilarang menerima dari si A ataupun si B, walaupun kelihatannya tidak ingin menyokong, hanya kebaikan hatinya saja. Maka hakim dilarang untuk menerima hadiah tersebut. Kemudian menerima undangan juga sama, tidak boleh. Bagaimana kalau mendatangi acara tertentu, misalnya karena ada hajatan, ada walimah, wa yukrahu lil qadi hudurul walimati allati khassa biha wahdan. Bagi seorang qadi, hakim, pemimpin, pejabat, dilarang, makruh hukumnya menghadiri walimah atau acara yang disiapkan khusus untuknya seorang. Misalnya menyewa satu kafe, menyewa sebuah resto khusus untuk menyambut ataupun menjamu seorang pejabat tersebut, maka dia datangnya hukumnya haram kalau dispesialkan untuk sendiri. Contoh misalnya ada undangan-undangan tertentu, misalnya baik itu pernikahan, kemudian seorang wali kota ada penghormatan, misalnya diundang ke acara pernikahan tersebut, walimah tersebut, biasanya kan ada tempat yang terpisah. Ini untuk para pejabat, masyarakat harus antri, makanya terserah mau di mana. Tetapi kalau buat para pejabat biasanya ada meja bangku spesial, dikasih rantai menunjukkan bahwa tempat itu tidak boleh dikunjungi oleh masyarakat. Nah, itu termasuk hukumnya makruh. Maka sesuai dengan hadis Rasul, syarrut ta'am ta'amul walimah, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan ketika walimah. Kenapa? Karena orang yang sangat membutuhkan tidak diundang, orang yang tidak membutuhkan justru sebaliknya diundang. Maksudnya orang fakir, orang miskin yang ingin makanan tersebut kurang begitu diundang. Diundang juga menggunakan kartu undangan yang jauh berbeda bagi para pejabat. Undangannya menggunakan cuma yang harga 5.000, 2.000, apalagi cuma ditulis tangan, namanya akan menikah. Misalnya Siti dengan Soto misalnya. Pakai apa? Pakai tulis tangan. Tetapi bagi para pejabat, bagi konglomerat, biasanya yang tebal-tebal undangannya minimal harga 20.000 dikasihkan. Karena logikanya, berpikirnya, sudut pandang orang yang melaksanakan hajatan atau walimah tersebut, pejabat biasanya ngasih sumbangan ataupun amplop tebal isinya. Kalau orang miskin cuma 20.000, bawa anak istri lagi, habis makanan cuma untuk 3 orang. Padahal niatkan walimah itu adalah sedekah. Jadi kalau memang dispesialkan tidak boleh. Apabila memang pejabat tersebut karena di tetangganya ada acara walimahan, kemudian diumumkan untuk undangan masyarakat yang lain, misalnya lil jirani awil ulama wa huwa minhum, dia pun termasuk bagian daripada yang diundang, awli umumin nas wala fil ubad yajuju li ghairi qadi ahdu hidayati bisababin nikah. Maka boleh saja selain bagi qadi mengambil hadiah karena sebab pernikahan apabila tidak mensyaratkan. Begitu pula qadi ketika diperbolehkan bagi dirinya hadir dan tidak disyaratkan syarat saya akan datang, tapi protokolernya biasanya mohon maaf, para pejabat sebelum datang ada petugas untuk protokoler hadir ke tempat tersebut, disiapkan, ditata makanannya harus ini, kesukaannya ini. Sebetulnya kan itu untuk umum, bukan untuk pribadi. Jadi tidak mensyaratkan apa-apa, dia datang sederhana maka boleh untuk datang. Selain itu minimal makruh yang spesial ataupun menerima hadiah karena mungkin gratifikasi, hukumnya adalah haram. Jadi Islam sangat begitu memperhatikan tentang hukum-hukum perpolitikan, kepemimpinan dan yang lainnya. Jadi kitab kuning tidak tertinggal dengan dunia sekarang, dunia kecanggihan sekarang. Mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih pemimpin yang amanah, yang siap mengemban amanah dari masyarakatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.